saya lanjutkan ke soal berikutnya, yaitu nomor 5. Nomor 5 di sini kita diminta untuk menghitung luas permukaan yang dibentuk oleh perputaran dari kurva Y sama dengan 2 akar 4 min X ya. Jadi kurvanya adalah ini. X-nya dari minus 1 sampai 0. Apabila kurva diputar mengelilingi sumbu X sejauh 360 derajat. Oke ya. Sekali lagi, untuk menghitung panjang kurva maupun luas permukaan, karena fungsinya hanya diketahui satu saja, maka tidak perlu digambar ya. Karena di sini sudah ada fungsinya dan sudah ada batas untuk X-nya dari mana sampai mana. Oke, pertama di sini akan saya cari f-aksennya dulu ya. Karena di situ saya punya Y sama dengan 2 akar 4 min X seperti ini. Dan ini adalah si fx-nya. Nah, kita akan cari f-aksennya dulu ya, seperti ini. Kemudian setelah kita dapatkan f-aksen, kita cari f-aksen kuadrat. Untuk f-aksennya ini berarti diturunkan ya si 2 akar 4 min X-nya. 4 min X-nya berarti pangkat setengah ya. Setengahnya kita kedepankan, kemudian dikali dengan 2 yang ini. Kemudian dikali dengan 4 min X. Pangkatnya kita kurangkan dengan 1 ya, karena tadinya setengah, setengah kita kurangkan 1 menjadi min setengah. Kemudian jangan lupa dikalikan juga dengan turunan yang berada di dalam pangkat setengahnya, atau turunan yang berada di dalam akar. 4 min X diturunkan menjadi min 1 ya, seperti ini. Kemudian ini bisa kita sederhanakan, 2 dengan 2. Nah, sehingga diperoleh di sini minus ya, karena di sini minus 1 berarti minus, kemudian seper, karena di sini 4 min X pangkat min setengah, nah ini saya taruh bawah saja ya, menjadi akar, ya seper akar 4 min X. Oke, itu f-aksennya, kemudian saya butuh juga f-aksen X kuadrat. Nah, ini tinggal dikuadratkan saja, minus dikuadratkan pastinya positif, kemudian 1 dikuadratkan 1, kemudian akar 4 min X dikuadratkan menjadi 4 min X. Ya, seperti ini. Kemudian saya jumlahkan dengan 1 ya, si f-aksen X kuadratnya. Nah, seperti ini. Maka diperoleh 1 ditambah 1 dibagi dengan 4 min X. Atau sama dengan, kita samakan penyebutnya, berarti 4 min X ditambah dengan 1 dibagi dengan 4 min X. Ya. Diperoleh 5 min X dibagi dengan 4 min X. Oke ya. Ya, jadi 1 ditambah f-aksen kuadrat, hasilnya adalah 5 min X dibagi 4 min X. Kemudian kita masuk pada perhitungan luas permukaannya. Untuk luas permukaan, nah di sini rumusnya adalah integral 2pi ya, 2pi fx, ya, 2pi dikali fx, dikali dengan akar 1 ditambah f aksen x kuadrat, ya, dx. Nah, karena di sini batasnya dari x-nya min 1 sampai 0, berarti nanti batas integralnya ya, dari min 1 sampai 0. Ya. Nah, jadi baik untuk panjang kurva maupun luas permukaan, itu nanti ada perhitungan akar 1 ditambah f aksen kuadrat seperti itu ya. Nah, makanya di sini saya perlu menghitungnya dulu sampai saya dapatkan bentuk 1 ditambah f aksen kuadrat. Oke, kemudian ini saya lanjutkan.
Di sini berarti integral ya, integralnya min 1 sampai 0, 2pi. Ini saya kalikan dengan fx-nya adalah 2 akar dari 4 min x, dikali dengan akar dari si 1 plus f aksen kuadratnya tadi sudah kita hitung, dapatnya itu 5 min x. Ini saya bagi dengan 4 min x ya, dx. Ya. Kemudian di sini ada 2pi dikali 2, hasilnya adalah 4pi. 4-nya saya keluarkan saja, 4pi. Kemudian integralnya min 1 sampai 0, akar dari 4 min x, seperti ini. Nah, dikali, nah ini kita akan gunakan sifat akar ya. Kalau ada akar dari A per B, itu bisa ditulis akar A dibagi akar B ya. Atau ini bisa saya tulis menjadi akar dari 5 min x. Nah, ini saya bagi dengan akar 4 min x. Nah, ketika dipisah seperti ini, maka kita bisa lakukan pencoretan ya. Ini dan ini. Artinya habis terbagi seperti itu. Kemudian dx-nya jangan lupa. Nah, berarti yang tersisa kita tinggal mengintegralkan si akar 5 min x-nya ya. 4pi integral min 1, 0 akar, atau gini aja ya, 5 min x dipangkatkan setengah dx. Nah, untuk menyelesaikan bentuk yang terakhir ini, kita akan gunakan integral substitusi ya, dengan memisalkan si u-nya ya, dengan memisalkan si u-nya adalah yang ini ya. U-nya adalah 5 min x. Kemudian du per dx-nya sama dengan, berarti diturunkan adalah min 1. Sehingga di sini saya bisa dapatkan dx-nya sama dengan minus du ya. Nah, seperti itu. Kemudian batas untuk si u-nya di sini akan saya hitung juga, karena nanti kita akan membawa yang awalnya dx menjadi du ya. Ini saya ubah saja. Untuk batas bawahnya si x-nya min 1 ini. Nah, ini kalau saya substitusikan ke persamaannya ini, maka saya dapatkan u-nya adalah 6 ya. Jadi 5 dikurang min 1, berarti 5 tambah 1 adalah 6. Kemudian untuk batas atasnya x sama dengan 0, maka 5 dikurangi 0, diperoleh u-nya adalah 5 ya. Oke, seperti ini. Nah, sehingga bentuk integralnya menjadi 4pi, kemudian integral. Nanti batasnya saya ubah ya menjadi dari 6 sampai 5 ya, dari 6 sampai 5. Karena batas bawahnya 6, batas atasnya 5. Kemudian 5 min x-nya saya ganti dengan u, u-nya pangkat setengah. Kemudian dx-nya saya ganti dengan minus du ya. Nah, seperti itu. Kemudian ini saya keluarkan saja minusnya ya, menjadi minus 4pi seperti ini. Kemudian u pangkat setengahnya diintegralkan ya. Integralnya u pangkat setengah adalah setengah tambah 1, 3/2 dibalik ya, menjadi 2/3. 2/3, u-nya pangkat 3/2 ya. Dengan batasnya 6 sampai 5. Oke. Oke, ini akan saya lanjutkan di bagian atas saja. Oke, sama dengan lagi. Minus 4pi. Saya kasih kurung ya. Untuk 5-nya, ini 5-nya saya substitusikan, maka saya dapatkan 2/3, 5 pangkat 3/2. Nah, saya kurangkan dengan 6-nya saya masukkan, saya dapatkan 2/3, 6 pangkat 3/2. Ya. Nah, kemudian ini karena di sini minus 4pi ya, ini bisa ditukar sebetulnya posisinya. Atau saya tulis seperti ini aja ya, jadi 4pi.
Jadi minus ini dikalikan dengan minus yang belakang, jadinya positif ya. 2/3 dikali 6 pangkat 3/2. Kemudian minus yang ini saya kalikan dengan 2/3 kali 5 pangkat 3/2 menjadi minus ya. 2/3 kali 5 pangkat 3/2. Nah, kemudian karena di sini masing-masing ada 2/3, 2/3 saya keluarkan, kalikan dengan 4pi, maka menjadi 8/3pi. Kemudian dikali dengan 6 pangkat 3/2 dikurang 5 pangkat 3/2. Ya. Oke, saya kira itu untuk nomor 5. Ya, atau kalau misalkan mau dituliskan dalam bentuk seperti ini juga boleh ya. 8/3pi dikali 6/6 dikurangi 5/5 ya. Oke. Karena 6/6 juga sama dengan 6 pangkat 3/2 ya. Oke. Nah, itu nomor 5. Berikutnya nomor yang terakhir yaitu nomor 6. Nomor 6 ini juga menghitung luas permukaan, tetapi kurvanya dibentuk dari persamaan parametrik ya. Ini juga sudah pernah saya sampaikan di kelas. Jadi kita baca dulu soalnya ya. Hitunglah luas permukaan yang dibentuk oleh persamaan parametrik. X-nya adalah X sama dengan 1 min T kuadrat, seperti ini. Kemudian Y-nya sama dengan 2T, dan T-nya dari 0 sampai 1. Apabila kurva diputar mengelilingi sumbu X sejauh 360 derajat ya. Jadi satu putaran penuh. Nah, sebelum masuk ke sana, di sini saya tuliskan dulu saja untuk rumus luas permukaannya. Jadi luas permukaan untuk kurva yang disajikan dalam bentuk persamaan parametrik, karena dia diputarnya mengelilingi sumbu X, itu nanti rumusnya adalah integral 2pi. Nah, kemudian dikalikan dengan GT. GT itu berarti Y-nya ya. Dikali dengan akar F aksen T dikuadratkan ditambah dengan G aksen T dikuadratkan dt. Nah, seperti ini. Nah, karena di sini kita punya batas T-nya 0 sampai 1, nah berarti nanti batas integralnya akan saya buat dari 0 sampai 1. Ya. Nah, artinya di sini kita harus menentukan mana nih yang GT-nya, mana yang FT-nya, kemudian kita hitung F aksen T dan G aksen T-nya. Nah, untuk bentuk persamaan parametrik ini, karena di situ saya punya X sama dengan berapa? 1 min T kuadrat, dan Y-nya sama dengan 2T. Nah, maka yang disebut sebagai FT adalah yang X-nya ya. Nah, jadi ini adalah FT-nya. Kemudian si Y-nya adalah GT-nya. Hati-hati jangan sampai tertukar. Kemudian T-nya tadi dari 0 sampai 1 ya. Nah, kemudian setelah kita menandai siapa yang jadi FT, siapa yang jadi GT, berikutnya kita akan menghitung F aksen T-nya ya. F aksen T dan G aksen T. Oke, ini saya masukkan saja di sini ya. F aksen T, berarti karena Ft-nya adalah 1 min T kuadrat, maka ketika diturunkan hasilnya adalah min 2T. Kemudian G aksen T-nya, berarti sama dengan 2T, ini saya turunkan ya. Berarti 2 ya. Seperti itu. Oke, kemudian masuk ke rumus yang ini. Ya, masuk ke sini. Saya bisa dapatkan di sini integral 01 2pi dikali dengan GT-nya adalah 2T. GT-nya adalah 2T dikali dengan akar dari F aksen T-nya dikuadratkan, berarti min 2T dikuadratkan seperti itu ya di sini. Ditambah dengan G aksen T kuadrat, 2 kuadrat dt.
Oke, kemudian ini saya hitung lagi ya, integral 01. Atau langsung dikeluarkan saja boleh ya, ini dikeluarkan, karena di situ ada 2pi dikali 2, 2pi dikali 2 kan 4pi ya. Jadi di sini saya keluarkan saja 4pi, kemudian integralnya 01, T, masih ada T, kemudian akar dari min 2T kuadrat adalah 4T kuadrat, ya, kemudian ditambah dengan 4 dt. Oke. Nah, di situ, ini saya agak pilek. 4-nya ini bisa dikeluarkan ya, jadi 4-nya bisa dikeluarkan. Saya tulis saja di sini ya. Nah, ini kan sebetulnya 4 ya, 4 dikali dengan T kuadrat plus 1. Nah, 4-nya diakar menjadi 2 ya. Nah, 2 dikalikan dengan 4pi itu akan menjadi 8pi. Jadi sekalian aja ya, 2-nya saya kalikan dengan 4pi. Kemudian integralnya berarti 01 T. Nah, yang tersisa di dalam akar tinggal yang T kuadrat plus 1. Ya. D. Nah, menyelesaikannya, ini bisa menggunakan integral substitusi karena di sini ada T kuadrat plus 1. Ya. Di sini ada turunannya ya. Turunan dari T pangkat 2 kan pasti ada T pangkat 1. Sehingga kita bisa gunakan substitusi dengan memisalkan U-nya adalah T kuadrat plus 1. Kemudian prosedurnya biasa ya. Ini akan saya turunkan du per dt. Turunannya adalah 2t, kemudian saya tuliskan dalam bentuk dt sama dengan du saya bagi dengan 2t. Nah, seperti ini. Kemudian dikonversi sekalian untuk batasnya, batas bawah dari t-nya adalah 0, maka batas bawah untuk u-nya adalah si t sama dengan 0, saya masukkan ke sini, 0 kuadrat 0 ditambah 1, berarti u-nya sama dengan 1. Kemudian untuk T sama dengan 1 atau batas atasnya, ya. Dan di sini saya dapatkan U-nya berarti 1 kuadrat 1 tambah 1 adalah 2 ya. Oke. Nah, sehingga untuk integralnya bisa saya tuliskan lagi menjadi 8pi, integralnya dari 1 sampai 2, ya, dari 1 sampai 2. T-nya saya tetap tulis T, kemudian di sini ada akar U. Ya, seperti itu. T kuadrat plus 1 saya ganti dengan U, dt-nya saya ganti dengan du per 2t ya. Nah, ini bisa kita coret t-nya seperti ini. Kemudian karena di sini ada 1/2 ya, kan ada per 2 dikali dengan 8pi menjadi 4pi ya. 4pi integralnya 1 sampai 2 dari u pangkat setengah ya. Nah, u pangkat setengah du. Oke, setelah itu berarti ini saya pindah saja ke sebelah mana ya? Ya, sebelah sini aja deh. Saya kira tinggal beberapa baris saja. Nah, ini berarti 4pi. Kemudian U pangkat setengahnya saya integralkan menjadi 2 per 3 U pangkat 3 per 2 ya. Dengan batas 1 sampai 2. Oke, kemudian 2-nya saya masukkan. Berarti 4pi. Kemudian 2 per 3 kali 2 pangkat 3 per 2. Dikurangi satunya masuk ya, 1 pangkat 3 per 2 atau 1 pangkat berapapun kan pasti 1. Dikalikan dengan 2 per 3. Hasilnya adalah 2 per 3. Nah, seperti ini. Kemudian karena di sini ada 2 per 3, ada 2 per 3, maka bisa saya keluarkan dan saya akan kalikan dengan 4pi-nya menjadi 8 per 3pi ya. Dikali dengan 2 pangkat 3 per 2 dikurang dengan 1 ya. Oke. Atau boleh juga ditulis 8 per 3pi, buka kurung, 2 akar 2 dikurang dengan 1. Ya. Oke, jadi saya kira itu untuk pembahasan soal kuis kalkulus 2-nya. Silahkan dicermati
mana-mana saja yang masih salah atau masih belum benar, nah bisa dilihat kesalahannya di mana. Sehingga nanti harapannya pada saat di UTS-nya, kesalahan-kesalahan yang serupa tidak lagi terjadi ya, seperti itu. Oke, ini pembahasannya mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jika ada yang masih belum paham, bisa diulang-ulang lagi ya. Oke, saya kira itu. Terima kasih ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.